Back to Case Close di edisi ke-90 hari ini, Jumat 15 November 2024. Redaksi Case Close mengundang narasumber istimewa pada siang hari ini. Beliau adalah kandidat Gubernur Bali 2024 sampai 2029. Tidak lain dan tidak bukan Made Mulyawan Aryo SEMH alias Big Daddy D Gajah. Makasih nih, welcome to Case Close. Before we started to talk about the political situation, I think we started by Pancho between you and me. Of course. 1, 2, 3. I never win with you there because you're too big. Biasa. Ya. Yang lebih senior biasa mengalah. We don't talk about win and lose here ya. Kita akan berbicara bagaimana situasi politik tahun 2024 ini. Saya sebenarnya merasa bangga deh. Sebagai anak muda Bali, anak muda Denpasar lagi. Kita kayaknya sama-sama aslinya dari Denpasar ya. Siap. Kutub Selatan Pulau Bali. Bangga seusia kamu, seusia Made Gajah ini 43 ya sekarang ya. Iya, sudah berani menapakkan diri sebagai salah satu politisi muda yang berbau milenial ya. Milenial Mas, bukan berbau milenial ya. Ini luar biasa sebenarnya. Masih. Pertama saya akan mendoakan atas kehendak Tuhan dan berdasarkan perjuangan D sebagai kandidat, biar dilihat oleh Tuhan kalau bisa mampu anak muda Bali memimpin Bali ke depan dengan baik ya. Terima kasih. Ya. Terus bagaimana perasaan D setelah ditetapkan untuk menjadi calon dari Partai Gerindra untuk maju sebagai Gubernur Bali? To be honest, ya. Begitu ditetapkan tanggal 20 Oktober oleh Bapak Prabowo Subianto, waktu itu Presiden, melalui Bapak Sumidasku, Ketua Harian, yang shock. Oh, shock. Awalnya kan ditetapkan, awal kan diminta untuk menjadi wakil Gubernur bersama Tuan Haji Rai Mantre. Pak Haji diminta dari Pak Jokowi, nah, Pak Prabowo minta saya wakil. Itu aja udah shock level 1. Oh, berarti levelnya ada ya? Level 1, level 2. 20 Agustus dipanggil lagi, kami saya pikir akan siapa calon gubernur kami gitu maksudnya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting saya siap apa yang menjadi kebijakan partai ya. Untuk kepentingan rakyat Bali terutama ya. Ya saya siap, enggak masalah. Saya dan beli tahu lah saya enggak ada ambisi untuk di situ. Nah, begitu ditetapkan ya. Pertanyaan Pak Prabowo cuma menyampaikan kepada kami, D Gajah, kamu mau jadi gubernur, kondisi Bali sedang tidak baik-baik saja. Kamu siap Bapak, kamu sanggup Bapak, siap menang, siap Bapak. Itu aja, dah selesai. Cuman itu aja dan ya satu hari yang shock. Cuman kita apa yang harus kita lakukan? It's like I never think about it, I never dream about it, you know? Ya. Setelah dia mendapatkan penugasan katakanlah. Apa yang dilakukan setelah sampai di Bali? Sembahyang dulu, Trayang Guru kalau bilang kalau memang ini jalan saya, tolong saya dimudahkan, tolong saya dibantu, tolong saya dijaga biar selamat rahayu. Kedua, saya karena kebetulan ibu tinggal di Menang-Maning, kami minta restu istri dan anak-anak, walaupun anak sih. Setelah itu ke ibu sampaikan ibu jalan. Jalan nak ibu selama bersamamu. Terus sama mertua dan jalan nak. Ya, dan kakak-kakak saya telepon semua. Ya, artinya minimal ya orang tua kita. Dan waktu sembahyang juga memohon kepada beliau, pada Bapak juga. Ya kalau memang ini jalannya, berikan kami yang terbaik lah. Ya, itulah memang yang ingin saya tanyakan. Kalau secara politik formal udah ditunjuk, tapi kan ada orang tua yang harus kita mendapat restu. Orang tua secara skala, Utara Yang Guru adalah leluhur secara niskala.
Dan itu memang jalan yang baik dan benar ya. Ya. Di dalam setiap debat, saya memperhatikan CVD itu ada guard ya, atau security kan. Sekarang menjadi calon gubernur. Berarti from security to be a political man gitu ya? Ya, artinya saya mengikuti hidup ini seperti air mengalir. Like a river flow ya? Tidak air mengalir, tentunya dengan doa dan kerja keras. Tetapi no ambition. Cuman ambisi saya cuman ingin jadi manusia yang lebih baik dan berguna. Gitu. Untuk banyak orang ya? Untuk banyak orang. Ini untuk keluarga dan kedua masyarakat, tentunya untuk banyak orang. Dan ini diberi kesempatannya ya luar biasa. Kita pun kita harus jalanin. Berpasangan dengan Agus Suratnyano dengan tagline-nya Bali Dwipajaya untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas. Bali Dwipajaya menuju Indonesia Emas tahun 2024. Wujudkan Bali Dwipajaya. Bisa dijelaskan tagline-nya yang dimaksudkan di sini? Bali Dwipajaya itu adalah mulia pas. Mulia pas. Ya, mulia pas. M-nya maju, U-nya unggul, L-nya lestari, I-nya indah, A-nya ajak, kokoh, dan pasnya pasti sejahtera. Wah, ini luar biasa, singkatan ini menuju sebuah kebenaran ya. Mirip-mirip dengan tagline-nya Ken sama Eric di Kiss Close deh. Kebenaran pasti menemukan jalan. Semoga ini juga menjadi kebenaran untuk menemukan jalan dia sebagai calon gubernur ke depannya. Apa yang dimaksudkan satu jalur atau one commando di dalam setiap tampilan di medsos, mungkin di campaign yang dilakukan? What does mean? Artinya one command. Kami memiliki satu visi, satu misi dengan apa yang menjadi program pemerintah di pusat, dan karena jika tidak sepaham, bagaimanapun tidak sepaham, akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan masyarakat. Nah, kami itu artinya intinya begitu. Dan memiliki satu visi dan misi dengan presiden terpilih. Bukan orang kan ada beberapa, bukan sih itu netis, buzzer sih, wah ngandelin presiden singlah program, senyumin aja, karena wajar saja, kita kan kemarin berjuang untuk Pak Prabowo Gibran untuk menang. Nah setelah itu kita wajar dong kita minta beliau untuk sekarang perhatikan Bali. Dan tugas kami, karena kemarin kami ketua pemenangan, tugas kami untuk agar Bali lebih diperhatikan. Jadi karena Bali ini adalah akan menjadi pusat pariwisata dunia. Artinya kami memiliki kesamaan visi dan misi kepada Presiden terpilih, Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Mas Gibran. Nah, itu sejalur dan tidak ada lagi pembangkangan atau subordinasi lah. Berarti satu jalur itu dengan harapan atau tujuan seperti itu ya. Ya, kepentingan rakyat Bali. Ya, kepentingan ya. Pokoknya yang penting kepentingan rakyat ya. Ya, betul. Nah. Di dalam program D itu, dalam AD-nya program Mulia Pas ini pasti mencantumkan persoalan pendidikan kan? Betul. Mendapatkan skala prioritas juga kan? Wah, itu paling penting. Pendidikan itu prioritas, paling prioritas. Pendidikan sama welfare sama itu. Mungkin karena itu merupakan program utama lah ya, pendidikan. Apa benar dia mengejar ini ngambil S3 di Jakarta? Ya, yang udah sekarang udah semester 2, sekarang UTS nih. Oh, sekarang UTS. Ya, semester 2 dan proposal ya, lagi proses. Oh ya? Ya, mungkin di kalau Universitas Taruman Negara. Dan kalau tidak halangan mungkin Desember ini proposal. Mungkin tahun depan sudah bisa disertasi lah. Ya belajar lah, bukan untuk kayak cuma belajar, artinya pengen mengisi diri kan, ya, karena itu penting, mengisi diri itu penting. Salah satu yang penting itu memang melalui jalur pendidikan. Karena saya juga berharap, kadang-kadang kan ada orang hanya mempunyai status ya, formality, tapi
tidak mengimplementasikan dalam sikap ya, tidak mengimplementasikan dalam dunianya, sehingga itu semata-mata akan kelihatan sebagai hiasan batu nisan semata ya. Maaf, saya banyak juga melihat soalnya, banyak saya melihat kadang-kadang memakai title, tapi kalau dia tidak diiringi dengan skill, kemampuan dasar pendidikan, yang penting moralitas. Ya, kalau saya sih lebih, memang kita belajar, tapi saya lebih banyak belajar tuh dari proses. Terus melihat diskusi, melihat orang yang kita banyak ambil sisi baiknya. Dan siapapun itu. Nah, kalau saya sih lebih banyak belajar. Berarti learning by doing lebih banyak ya. By doing. Ya. Memang sebenarnya harus berimbang antara empiri dengan teori. Cita-cita utama Ade sebagai anak muda Bali bila menang nanti, apa skala prioritas pertama dia untuk Bali? Saya ingin masyarakat Bali itu semua cerdas, berbudaya dan unggul, serta welfare mereka. Jadi tidak ada kemiskinan, jadi tidak ada rakyat Bali yang lapar. Saya tidak mau rakyat Bali ini lapar. Saya tidak mau rakyat Bali ini miskin. Saya tidak mau rakyat Bali ini bodoh. Saya tidak mau rakyat Bali ini sakit. Berarti konsepnya, kalau saya kembali ke teori ilmu hukum, negara kesejahteraan ya? Harus sejahtera. Kita pun bukan masalah kita harus bahwa kami loh buat enggak. Itu pasti tidak bisa segera sendiri. Kita harus bersama, membangun bersama. Kita gandeng, ada pentahelik kan, ada gandeng swasta, LSM, media, pemerintah, masyarakat. Nah, kita bersama ngerumbu lah untuk melakukan itu. Karena teamwork lah ya. Teamwork. Artinya jika itu bisa terselesaikan dengan semua elemen masyarakat, bukan masalah saya yang mampu, tidak. Dari hati kecil kita itu kebanggaan seorang gajah, kesenangan, lega. Nah, itu kita bisa berbuat untuk masyarakat dan berguna hidup kita untuk masyarakat. Dengan kesejahteraan akan lebih baik lah ya, dengan kesejahteraan. Pendidikan tuh. Ya, udah. Ini mau seperti saya sampaikan 4 poin ini. Jangan sampai ada rakyat Bali lapar, jangan sampai ada rakyat Bali miskin, jangan sampai ada rakyat Bali bodoh, dan sampai ada rakyat Bali sakit. Ya. Terus ini ada jok-jok, dia tidak menghadiri undangan BEM. BEM-nya UNUD sama Uniknas. Biar ndak ini dipelintir deh. Saya tidak ingin ada memelintir dalam hal ini, karena seperti saya katakan tadi di dalam pembukaan bahwa Case Close ini adalah media edukasi. Berikan penjelasan yang benar, yang sifatnya faktual, bukan fitnah. Seperti apa sih deh? Yang pertama, ada aliansi band se-Bali kan. Waktu itu bikin acara di RNON, mungkin hanya beberapa orang, nggak sampai belasan orang. Itu mengundang, tetapi tidak by surat atau telepon, dan mengundang by WhatsApp. Tag di media sosial. Nah, dan sedangkan kami waktu nikah kan jam tanggal 10 nikah. Artinya mereka nih mau buat acara 10 November di Pahlawan. Nah, mungkin ya Niki, mohon maaf kalau tidak salah, ada lah ditunggangi, dibuatlah seperti itu. Dan Tiang kan lagi ada di Singaraja, dan tidak ada kan, kita nggak bisa melihat media sosial. Tiba-tiba hadir salah satu paslon kan. Nah, kalau itu saya merasa tidak diundang saya itu. Dan sudah diklarifikasi, tapi tetap digoreng. Kami kan udah acara udah terstruktur semua. Digoreng, dipakai capcay apa nasi goreng kira-kira? Nasi goreng spesial. Nasi goreng ya. Wah, ini. Dan yang di Uniknas itu sudah tanggal 8 ditandatangani oleh rektor, tapi surat itu masuk tanggal 11, dan Tiang diberitahu waktu itu ada acara di Karangasem, saya diberitahu itu, dan jadwal kan sudah tersusun. Last minute ini kan jadwal tersusun. Jadwal tanggal 11, tanggal 14 acaranya. Dan jadwal sudah tersusun, dan tanggal 14 ini Tiang sudah janji 3 titik di Jembrano. Jembrano, dan akhirnya di Tabanan dan Pasar. Dan 7 titik baru itu. Jangan kalau titik yang masyarakat yang sudah itu, saya khawatirkan komitmen kami untuk membantu masyarakat. Betul. Dan itu sudah didatangi oleh tim pemenangan kami ke Uniknas, sudah menyampaikan permohonan maaf,
Kalau bisa tim sama tim atau gimana, kalau mau dilanjutkan silakan, cuman kami akhirnya rektorat mengambil keputusan ya artinya ya udahlah dibatalkan. Nah tetapi tetap digoreng begitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi yang intinya saya tidak membenarkan diri, saya mohon maaf, saya mau minta maaf kepada adik-adik BEM di Undiknas. Bukan berarti maksud kami untuk tidak menghargai, tidak. Cuman kan sudah menyampaikan permohonan maaf kami dan jadwal sudah tersusun. Sudah tersusun dan masyarakat kan, apalagi last minute seperti ini masyarakat kan sudah menanti-nanti. Iya. Nah kalau kami batalkan ke masyarakat kan kami ya kecewanya masyarakat seperti apa? Iya. Ya itu sebenarnya ya lebih komitmen kami kepada masyarakat. Bukan kalau seandainya adik-adik sudah menyampaikan dari jauh-jauh hari dan itu pasti kami Kan sudah bisa atur. dibuat schedule-nya Ya, kan. kami bisa Ya, atur. ini berarti Di tanggal 11, tanggal 14. Ya, berarti schedule-nya dibuat mendadak atau tidak Padahal ada tanggal 8 udah ditandatanganin Pak Rektor. 8 8 November tapi tanggal 11 baru dapat. Dan tornya baru malam tuh. Oh gitu. Ya, bukan kami nggak mau. Kalau kami apa pertanyaan kan sama aja. Iya. Kami datang di Unaya, kami datang. Uniksa kami datang, di GIPI kami datang. Dan kami dan tim pemenangan nyampaikan kalau mau berkenan setelah tanggal 23 enggak apa-apa. 23 ini. Ya, Berarti setelah masa kampanye kan udah ada ya ya. kan udah penuh. Ada masalah kan ini diskusi bukan kampanye. Ya kan kami nggak masalah bisa. Ya jadi tapi saya yakin adik-adik nggak begitu. Cuma ada oknum-oknum tertentu lah yang menggoreng. Iya. Tapi tetap disenyumin dan jogetin aja. Ya itulah paling penting. Jadi pokoknya senyum paling utama. Ya. Mungkin jegedak basah senyum ya. Enggak, saya enggak marah. Ada marah ya. Tapi merasa dimanfaatkan oleh pihak tertentu, senyumin aja. Ya. Karena dengan senyum itu akan membuat hati lebih nyaman ya. Terus deh, satu hari itu berapa titik biasanya deh? Minimal 6 titik. Ya, titik bisa 8. 6 titik dalam satu kota atau 6 titik celacok? Kalau Artinya dalam satu kota bisa, dalam satu kota, 2 kota bisa 6 titik. Kalau dalam dua kota itu bisa 5 sampai 7 maksimal. Kalau satu kota bisa 8. Kayak kemarin beliau yang 8 dan terus kalau dari Trokcak itu paling bisa 6 2. Capek deh. Apa itu capek? Kata benar apa kata sifat? Oh, ini luar biasa nih. Kalau untuk urusan rakyat itu nggak boleh capek-capek. Nggak boleh, karena mau menjadi sebagai pejuang, berjuang untuk mencapai tujuan, nggak boleh capek. Ya, untuk kepentingan rakyat Bali ngapain capek-capek? Kalau kita berjuang udah capek kan gimana? Ya. Apa kata dunia? Betul. Terus apakah ada dukungan vitamin atau suplemen dalam melakukan? Pasti tetap. Dan kan kebetulan yang ada sahabat dokter yang memang pribadi, memang sahabat bukan dokter pribadi, bukan maksudnya karena sahabat dia riwayat kesehatan keluarga pegang dan tetap artinya dia kontrol 3 hari sekali kondisi semuanya. Gimana darah gimana, terus kolesterol gimana dikontrol, terus kondisi vitamin tetap harus deh karena seminggu 2 kali tetap. Karena padat begini tiap hari vitamin tetap harus. Kalau nggak gitu kan, banyak yang mengingatkan juga, jaga kondisi. Ya terus beli juga mengingatkan kan. Iya. Kan artinya banyak yang sayang sama kami. Iya betul itu karena kita melihat karena orang berjuang, orang berusaha dan padatnya begitu luar biasa. Memang wajib itu harus ada dukungan vitamin atau suplemen lah ya. Terus deh sebagai calon gubernur dari Mulia Pas lah. Itu di medsos rame ya. Wih, Pak D Gajah negak helikopter gitu ya. Pak D Gajah negak helikopter gitu. Nah, ini viral bener. Apa tanggapan deh soalnya deh? Karena kadang-kadang ini mengandung 2 makna loh. Iya, paham. Bisa makna positif, bisa makna dan bisa makna tergantung negatif. dari sudut pandang mana kan. Ya. Tapi saya melihat dari aspek who use it. Ya. Seperti apa deh? Ini helikopternya Bapak Prabowo yang digunakan kemarin waktu Pilpres selama 6 bulan, sudah 6 bulan. Nah, di Tiang waktu itu ada awal kampanye ada rapat, ada meeting dengan utusan beliau. Dan di Tiang waktu itu masih di Karangasem Kubu. Jadi utusan beliau nunggu kan 2,5 jam. Nah, mungkin disampaikan waktu laporan itu mungkin disampaikan. Nah, mungkin saya tidak berani minta, nggak berani urusan begitu minta ini minta, nggak berani. Pokoknya apapun kalau udah pimpinan udah
instruksi ini ya kami jalanin. Entah. Nah, akhirnya disuruh Sepri beliau untuk menyiapkan helikopter. Dan helikopter itu udah ada lama, man. Yang nggak ada pakai, udah ada lama. Yang nggak pakai. Itu udah kasarnya standby udah di sini. Sudah standby, dan tinggal kita kapan perlunya. Ya. Nah, kebetulan waktu itu tiang di Buleleng, dan pagi harus melayat ke Anagung Gede Agung. Setelah itu ya Agung ini Ngui, Beleleng dan di Karangasem sudah ditunggu ada 4 titik. Nah setelah ini ke Bangli Susut. Nah kan bagaimana cara tiang? Sedangkan itu jam 12 siang udah ditunggu sama masyarakat. Jam 12, jam 3, jam 6 di Bangli Susut jam 8. Bagaimana cara tiang? Nah dari situ akhirnya karena fasilitas yang gunakan. Nah, terbang ke Badung, melayat terbang ke Karangasem. Tapi dari situ tiang tinggal naik jalan darat. Balik tinggal. Jadi yang gunakan untuk yang memang benar-benar urgent ya. Ya, dan kemarin juga waktu ke Negara, karena Negara jam 5 yang harus ada di Denpasar, ya yang gunakan lagi Negara dan karena ke Karangpitat juga melayat dan akhirnya ke Denpasar dan tepat waktu. Karena masyarakat kan kita dah enak ya, kita mau berjuang ini masyarakat nunggu. Ya. Awal-awal kan kami sempat masyarakat nunggu 1 jam, terus kan kami nggak enak ya sama masyarakat. Ya, itu sebenarnya artinya tidak untuk show off ya. Tidak show off, tidak. Kalau bisa jalan darat. Ya, cuman karena memang kebutuhan dan kebetulan ada, urgensinya juga tinggi kita pakai. Jadi benar kan. Jadi tidak ada maksud untuk bagaimana, tidak ada maksud itu. Cuman urgensi aja. Ya. Jadi apapun ya kita lihat positif. Ya kalau nggak suka kan ada aja kalau nggak suka. Saya kan juga mengamati perkembangan media sosial. Saya izin minum apa bro? Silakan. Silakan. Di dalam proses selama ini cenderung ada asumsi paketnya D Mulia Pas seolah-olah dikecilkan atau diremehkan. Seperti apa dia menanggapi ini? Ini merupakan motivasi atau ini merupakan titik balik? Ya kalau saya sih bersyukur aja. Karena kalau kita di posisi diunggulkan malah kan bebannya tinggi. Lebih beban. Ya di posisi underdog, jadi ya termotivasi artinya jangan ini kan. Ibaratkan ini belum terbukti ini seolah anak muda ini dikesampingkan. Jadi anak muda ini tidak mampu. Jadi ya bahwa anak muda ini tidak mampu untuk berbuat untuk Bali. Jadi anak muda ya kami sebagai anak muda kami ingin buktikan bahwa ini adalah tantangan. Ya dan kami akan buktikan kami bisa dan kami akan berikan yang terbaik sepenuh jiwa raga kami untuk Bali. Bahwa anak muda bisa berkarya. Berarti anak muda itu kalau diberikan peluang masih bisa berkarya. Yakin. Janganlah anak muda dikesampingkan seperti itu. Memang sering sekali dalam hajatan seperti ini menjudge orang secara negatif ya. Tapi memang harus dimaknai dengan dua sisi, dua cara seperti tadi itu. Kalau itu dianggap motivasi, ya itu tantangan harus ditunjukkan dengan sikap bahwa mampu kan. Terus ada lagi soal budaya disinggung-singgung. Pak digajah kijo-kijo sing ten ngongkon udang gitu loh. Apakah itu ini sebenarnya apa dia tanggapi? Bilang aja deh, karena saya gundul, saya ingin menunjukkan gundul saya itu. Kan kita mau apa padanya ya. Memang kan ciri khasnya gundul. Ya, itu. Terus di kertas suara saya gundul. Jadi memang saya nggak pakai udang biar masyarakat tahu kan gitu. Artinya tidak pakai udang ini korelasi atau koneksitasnya adalah di saat pemilihan dengan foto. Nanti setelah itu saya pakai udang terus lah. Tapi pas sembahyang saya pakai udang. Wajib. Artinya pas acara simokramo kan nggak ada urusan ini, ya beda, saya nggak pakai udang aja. Dan kebetulan kan keringatan terus kan, udang kadang basah. Jadi itu sebenarnya itu tidak menyintai budaya. Karena memang saya ini kan kebetulan di foto di kertas suara nggak pakai udang, jadi dan gundul, ya makanya ya saya branding gundul saya, ya udah saya udah pakai udang, jadi masyarakat tahu kan, biar gampang ingetin juga kan, gitu. Ya itu ada hikmahnya, artinya gundul ini membawa berkah, artinya
Jadi nggak ada urusan nggak juta. Enggak lah ya kan, karena saya juga mengamati dari lahir dia sudah diajarin mau bakti ke sanggah, ke budaya guru, ke pura dan lain sebagainya, itu merupakan budaya atau kebiasaan yang melekat. Ya, menunjukkan ciri khas ya. Iya. Ciri khas itu. Bahkan tuh simak ramo saya sampaikan. Di gajah itu kalau gampang, kalau badannya gede, terus gundul, isi brewok tipis-tipis, isi manis dek tuh di gajah. Jangan sampai. Di jani manis itu di jani. Kan kata ya orang-orang kata siang. Gitu. Lo paman kan nggak mungkin bilang saya manis. Oh iya. Jangan bilang manis, nanti ini interpretasi orang negatif nanti. Nggak benar interpretasinya ya. Kan bilang manis bede, kan nggak bilang manis banget, manis bede. Aswad tuh berarti dia harus ngapal lagu selam-selam manis gitu ya. Luar biasa ya. Artinya ini deh, perjuangan ini dinikmati. Ya, saya enjoy all the time ya. Enjoy. Saya berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk. Ya, berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk. Apapun itu, saya serahkan pada saya. I'll do my best. Let the universe do the rest. That's it. Dan mungkin saya tambahkan setelah do your best ya, satu hal lagi, go for it, don't look back. Thank you so much. Yeah, I will. Yang mumpung ngomong go for it, don't look back, ini urusannya selalu jalan-jalan ya. Mulia Pas selalu membuat acara jalan-jalan rame-rame. Oh bukan, jalan sehat. Jalan sehat. Relawan di Gajah. Ya. Relawan di Gajah membuat jalan sehat dengan memberikan feedback atau hadiah ya. Iya. Dari mana sumber dananya deh? Jalan sehat. Iya. Jalan sehat relawan Batungan. Pernah ditegur KPU atau? Jalan sehat kan masyarakat. Relawan kan masyarakat. Kalau Mulia Pas yang mengadakan salah. Gitu karena ya? ada aturannya. Kalau masyarakat buat tidak ada. Itu tidak ada aturan. Memang sih diprotes sama pihak sebelah, tapi kan yang buat relawan dan tidak ada kampanye. Tidak ada kampanye. No campaign ya. Tidak ada kampanye. Ya relawan DKJ udah tahu identik ke saya, paling wajahnya gundul ini kan udah tahu. Iya. Dalam setiap relawan mengadakan itu ada hadiah rumah ya? Iya, rumah. Setiap kabupaten kota ada rumah. Apakah ini bukan kontraproduktif deh? Karena begini. Nabi. Maksud saya untuk pemilihannya. Kan relawan membuat nih. Ya. Hadiahnya satu rumah. Umpamanya sama motor ya. Ya sama motor. Ya. Yang datang itu mungkin ratusan ribu. Mau hadiah ini besi atau dua kan? Apakah tidak menimbulkan jealousy di sini? Enggak, itu kan bagi yang beruntung. Dan itu murni dan memang tidak ada settingan dan hampir sebagian besar dan hampir semua orang yang dapat tuh besar orang yang enggak punya. That's mean not by setting, isn't it? Swear to God, enggak. Kalau itu ketahuan hancur hidup saya. Itu perlu saya tanyakan Enggak ada. Let public know about this. Enggak ada setting. Kalau memang enggak suka pasti. Kalau memang ini kan apa namanya? Bola dan diambil oleh perwakilan masyarakat. Bagaimana kita menyeting bola? Diambil kan. Tapi kalau memang kita niat kita jelek, sebab itu pasti akan ketahuan, akan kebongkar, busuk kan tidak bisa ditutup. Dan ini pure murni untuk masyarakat, tidak ada. Betul ya. Dan murni untuk masyarakat, tidak ada by shooting, tidak ada by apa. Setiap hajatan Mulia Pas, entah itu relawan atau campaign, sering mengundang artis-artis Jakarta ya, dukungannya luar biasa. Sampai Dewa gitu ya main. Pola memanagenya seperti apa deh? Secara kepartaian atau maybe because your own relationship with them? Pertama satu ada relationship, ada yang disupport oleh partai, support partai. Mohon maaf tadi saya redaksi Pak Prabowo itu dari partai sebenarnya aja. Karena kita banyak minta artis-artis lokal, sebenarnya kita mau, cuman kan banyak yang di blok-blok. Oh ya? Ya hanya di blok, ada yang nolak karena ada di KPU, ada yang nolak karena sudah di sebelah. Ya padahal kalau kami kan tugas Anda menghibur. Ya. Bukan untuk kampanye gitu. Karena begitu ya sekalian ada artis nasional.
Ngerti nggak? Tapi kami tetap band lokal tetap. Jadi band lokal tetap, band Bali tetap ada. Ya, cuman gongnya untuk. Nah, karena masyarakat Bali ini butuh hiburan. Iya, Bob. Butuh hiburan. I'm agree that. Ya, dan hampir semua kabupaten kota ada artis nasional. Semua butuh hiburan. Dan saya sampaikan kepada calon bupati yang kebetulan linear dengan kami, lihat, masyarakat butuh hiburan. Jika saat kalian terpilih, kalian harus buat minimal setahun sekali lah acara seperti ini. Kita bareng-bareng semua. Good. Yeah. Appreciate that. Thank you. Dede. Karena kita kan konsepnya kampanye bergembira, Mas. Betul, Ya, betul. Serius tapi santai. Ya. Santai tapi serius ya. Triple S lah ya. Dalam proses berkampanye yang kegiatan begitu padat ya. Yeah. Banyak titik yang dikunjungi. Yeah. Boleh enggak saya memberikan masukan satu aja deh? Boleh. Ya. Nasihati. Ya, di tengah kesibukan itu mungkin pas ada kegiatan di Denpasar, Ibu kan masih jualan kan di pasar? Masih. Kenapa tidak dikunjungi Ibu di saat-saat kesibukan itu, berluangkan waktu 5-10 menit? Kunjungin kok, Ibu. Kunjungin, komunikasi. Cuma nanti aja pas kita publish pas momennya aja. Oh iya. Mana saya berani lupa sama Ibu. Iya, tidak boleh karena durhaka itu. Mungkin yang kalau yang merintah saya ya yang lain mungkin saya udah Ibu sama dengan Pak Prabowo merintah itu. Kita nggak berani. Ya harus diingat ya, 9 bulan dalam kandungannya dong. Enggak, saya nggak pernah lupa sama itu. Ibu kan orang yang membesarkan saya pada saat itu. Dia minder nggak kalau sekarang jadi calon gubernur terus Ibu jualan di pasar? Nggak minder. Nggak ya? Lah saya malah bangga, seorang ibu jualan di pasar bisa anaknya menjadi gubernur kan itu second day. Ini luar biasa nih. Itu kan memotivasi juga para pedagang, para petani bahwa jangan pernah saudara-saudara itu minder atau malu atau karena pekerjaan saudara-saudara hanya pedagang, petani atau ini. Anak saudara-saudara akan menjadi seseorang gitu ya. Karena doa restu saudara, doa restu dan kerja keras saudara bisa jadi orang. Ya terlebih lagi kan itu satu faktor garis tangan juga. Tapi kalau tanpa kerja keras, tapi paling tidak kan dia sudah membuat sejarah paling tidak untuk keluarga. Seorang anak pedagang dalam pasar menapakkan kakinya untuk menjadi kandidat. Pedagang pasar kan baru yang kerja di Amerika baru bisa beli Ibu kios. Ya itu dah. Dulu kan Ibu keliling jualan, dagang baju keliling jualan, ya. Keliling Ibu jualan buat kayak Metanjel. Ya Baru door to door lah ya. Iya, jualan gitu di terminal, baru semenjak yang di Amerika baru bisa bantu Ibu untuk mencarikan kios untuk. Jadi karena biar beliau tidak keliling gitu. Itu dah makanya artinya dia tidak pernah melupakan bahwa jasa seorang ibu kan itu paling penting ya. Karena saya sampai seperti ini kan juga berkat beliau kan. Ya. Akhirnya setelah Ibu terus saya nikah ada istri juga yang support bantu, ada mertua juga kan. Jadi banyak. 27 November deh ya. Iya. Berapa hari ya sisanya ya? Sekarang 14 hari. Sekarang tanggal 14 ya? Ya. 14 berarti 15 dong sekarang ya, 15 ya. 15 hari. Tinggal 12 hari ya. Tapi masa campaign kan sampai tanggal 23 ya. Berarti tinggal 7 hari ya. 7 hari 8 hari. Bagaimana dia menyikapi waktu yang begitu sempit ini? Sisa waktu kami seperti apa? Saya bergerak Pak Agus, Pak Agus, partner kami, beliau Agus bergerak, istri bergerak, ketua pemenangan bergerak, ketua-ketua pemenangan daerah bergerak, kader-kader fraksi bergerak, Kim koalisi bergerak, semua bergerak, dan ketemu tiap hari 2 titik. Karena tidak bisa kita menjangkau semuanya. Dan syukurnya dan ya Angayu Bagio kami selalu positif respon masyarakat. Artinya tidak respon masyarakat itu selalu membuat kami terharu. Nyendek gajah nih tiba-tiba dilulukan anak kecil dan ini ya kita buat artinya tanpa disadari air mata keluar sendiri ya. Oh memang saya harus ditakdirkan saya. Ya, terharu lah dia. Ya. Karena apa? Waktu di SMA 7 lu kan tidak pernah berpikir seperti ini kan?
Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ya, dipanggil kepala sekolah terus ya. Iya, ya, makanya ini juga jadi yang mesti sampaikan ke adik-adik, motivasi adik-adik. Bagaimanapun Anda bandelnya waktu SMA itu kan masih remaja, tetapi yang penting masih batas-batas normal lah. Kedepannya, karena setiap orang baik itu pasti punya masa lalu, setiap orang nakal punya masa depan. Iya. Jangan pernah berkecil hati, tetap berusaha untuk belajar dan berusaha untuk jadi orang lebih baik setiap harinya. Ya. Artinya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, ya kan? Benar. Ya. Seandainya dia nanti menjadi terpilih nih, semoga semoga terpilih menjadi gubernur. Bagaimana dia akan memanajemen keluarga dulu? Kita mulai dari keluarga dulu. Seperti apa dia akan memanage keluarga itu? Karena kan butuh ada pendamping, butuh ada kebijakan. Kadang-kadang menjadi public figure itu kan sudah menjadi milik publik. Seperti apa? Apakah harus diterikat pada barrier yang dia buat sendiri di dalam rumah, atau dia mempunyai kebijakan sendiri? Seperti apa cita-cita dia? Sebelum saya maju ini kan saya minta stand restu sama istri, ibu, mertua, juga anak-anak. Karena anak-anak itu kan leluhur ya, yang lahir kembali itu leluhur kita. Saya sampaikan walaupun anak saya masih kecil, kan, jadi mau jadi gubernur, waktu akan agak sedikit berkurang, gimana? Tetapi bukan berarti dia nggak perhatian, tapi tetaplah komunikasi, dan mereka setuju. Mereka setuju, dan artinya kalau dia nanti diberi mandat oleh rakyat dan direstui oleh Tuhan, ya kita punya hal tertentu lah. Artinya masyarakat nomor satu, tapi keluarga kan tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Tapi artinya kan ada skala prioritas, jangan sampai overlap. Kan gitu sebenarnya kan. Dan masa kita tidak ada, pasti ada once a week lah, family time. Tetap ada, sampai pun ada once a week, ada family time, ada lah. Walaupun hanya half day family time, whatever, or 1, 2, or 3 hours, it's okay ya. Kadang-kadang kan ada nih jadwalnya, ini mulai siang nih, mulai siang, bangun pagi mulai siang, pas minggu nih bangun siang mulainya, dari pagi itu mulailah kumpul, kita makan bareng sama anak-anak, bercanda, lihat senyum mereka aja kan udah lega. Dan lucu nih, ini karena kan kita terpilih di DPR nih. Kita kumpul nih berlima nih, anak pertama JJ, kira-kira jadi kan nggak ada terbayang, jadi tetap di DPR, di wakil ketua, atau jadi maju jadi wali kota aja. Nah itu anak JJ nih, gubernur jadi gitu, jadi gubernur. Saya bilang, mana dia mampu deh. Udah tahu omongan anak itu, ya begini jadinya. Itu ini anak itu ada agak, ya itu salah, ya mereka anak itu bawa keberuntungan. Artinya keluarga juga prioritas, harus istri juga prioritas, itu iyalah, istri kan dampingin terus. Sekarang istri kan terus turun juga. Tapi kan tidak harus intervensi kan? Enggak lah, istri itu enggak lah. Beliau tahu batas-batasannya, istri saya tahu batas-batasannya gimana. Dan istri malah membantu, yang artinya jadi tidak bisa sana, saya sana. Nah, istri saya tidak kan. Ada koridor, tapi kan tidak harus ini ya, tahu kewenangan dan tugas. Istri hanya artinya satu, ya dimanapun laki hebat pasti ada, dimanapun laki sukses ada wanita hebat di belakang. Tapi istri saya, istri Tiang, ya dia tahu lah norma-normanya. Artinya tidak, kalau urusan pekerjaan tidak akan berani intervensi. Artinya, tapi kalau urusan rumah tangga dia akan artinya ada Big Daddy sukses, behind of Big Daddy is a beautiful woman. Smart and beautiful woman behind. Nggak akan intervensi lah. Tidak akan terjadi. Ya, artinya kan harus kita tahu batasan-batasan atau koridornya. Dan istri saya orang yang sopan lah, beli tahu lah. Ya. Sebenarnya seneng sekali saya ngobrol santai kayak gini deh. Tapi ada manfaat yang kita sampaikan ke publik dalam mengedukasi, tapi dengan benar ya. Terus deh, viral sekali istilah gundul gembul ini.
Ini Gundul ini jualannya kepada pangsa mana sih sebenarnya? Gundul Gembul ini dari satu dari ada anak-anak ini kan dia gundul. Belagus gendut gembul, Belagus kan gendut gembul. Nah itulah dari situ kemunculnya. Pak Gundul, Pak Gus gendut gembul lah. Dari situ dah diambil lah sama tim kreatif, buatlah Gundul Gembul. Sebenarnya nggak ada niat, kan keluarnya baru tengah jalan. Ya karena memang diambil dari anak-anak itu, anak-anak kecil-kecil. Bayangin anak-anak SD, anak ini, Pak dia udah saya follow anak-anak tuh, bisa bilang berarti seandainya mereka bisa pilih. Tapi anak-anak itu bisa milih, bisa orang dia masih di bawah umur ya. Dan antusiasnya, antusias anak-anak. Itu dari situ Gundul Gembul, bukan? Ya, artinya itu sebenarnya lebih banyak kejuk lah ya Gundul. Artinya kita buat kampanye ini biar santai, damai, dayo, happy, jadi memori orang bagi teringat gitu ya. Makanya itu alasan dia nak bagi udang kan sementara. Artinya kalau memungkinkan setiap momen pun ditampil dengan apanya itu kan bagus-bagus saja kan. Waktu Gundul Gembul atau apapun lah, tanpa faktanya kan begitu. Emang gitu. Nggak ada dibuat-buat. Beli kenal saya dari kecil beli. Yang berubah kan cuman bawa basangnya berubah. Bisa ngontrol. Kalau dulu pedelap ini proses proses. Memang itu proses itu akan mengajarkan kita. Terus dalam kasus Landak. Muncul juga namanya Big Daddy, muncul juga namanya De Gajah ya. Kalau seperti situasi seperti itu panggilan nurani atau karena diprihatin dengan kondisi itu? Memang satu kondisi memang yang orang yang perlu ditolong gitu. Dan kebetulan Mang Gayo bersambut. Ternyata keluarga mereka sudah minta tolong sama si ini, saya nggak mau nyebut nama ya, nggak direspon. Nah, pas kami bersambut, datang ke kantornya Beli Pasa, setelah itu ketemu Mas dan saya sebelah malam itu dia bahas, tuh yang tahu Landak dah, saya sedang hubungan, yang cara pas baru malam itu, paginya datang ke rumah pemenangan, tanpa kami hubungi, datang ke rumah pemenangan. Malamnya kami bahas, tentang rumah pemenangan, kami bantu dengan cara kami. Tetapi kan kami hanya sebagian kecil ya. Artinya timnya Beli Pasa, artinya untuk untuk legalnya, biar kami bisa komunikasi tiang bergerak dengan cara kami. Artinya dan tiang waktu itu tidak mau jangan diviralkan. Saya tidak mau, nanti setelah selesai silakan. Kita dan komunikasi tetap jalan tetapi kan kami hanya sebagian kecil dari orang-orang yang banyak bantu banyak ada netizen yang terhormat membantu kan, banyak netizen yang viralkan, artinya juga dari pihak-pihak lain ada. Kami sebagian kecil aja dan kan kami tidak kami yang viralkan, beliau datang sekeluarga datang menyampaikan terima kasih dan publik yang memviralkan dan kami maksudnya viralin kasus tapi kami bekerja kan nggak mau diviral, jangan difoto, jangan karena takutnya kan ini lagi urusan politik, takutnya harusnya dia keluar dipotong, yang takutnya disusupi politik lah, jadi jangan kami. Yang penting keluar dulu gimana caranya. Berarti mungkin di sana ditampil atau Mulia Pas tampil melihat rasa ketidakadilan atau dan kebetulan juga kan memang harus dipertemukan oleh Tuhan. Datang dan yang kan kami minta tolong juga, minta tolong ini. Dan kebetulan kami minta tolong juga, jalannya juga lancar-lancar juga. Karena banyak tolong ini. Artinya dengan hubungan baik kami, dengan networking kami, dengan tentunya dengan etika yang baik, kami minta tolong juga. Akhirnya semua berjalan dengan baik. Dan kami sadar banyak pihak yang membantu. Tetapi bukan yang bagian datang posting bahwa kami membantu kan enggak.
Kan ada yang ada yang memang dan yang mengakui kan mereka, bukan dia. Ya. Artinya kami tapi kami hanya sebagian kecil lah, banyak yang bantu, banyak yang doa, banyak yang bantu. Ya. Banyak kader-kader Gerindra atau lingkaran Pak Prabowo lah ya, terutama artis-artis nasional, Raffi Ahmad sampai datang ke Bali. Begitu karismanya Big Daddy atau D Gajah ya. Bagaimana dia merespon atau menanggapi kehadiran mereka itu? Kalau Raffi Ahmad kan saya memang temenan dari dulu, dari kita masih bujang. Yang kedua, nah setelah ini kan mereka tetap berteman. Ya. Dan memang banyak influencer, artis nasional yang bantu, dan saya rasa mereka ingin juga perubahan yang baik itu. Dan mereka mensupport dengan cara mereka. Dan kami bersyukurlah kalau kami, artinya bersyukur kami dapat support seperti itu. Dan pastinya semua pihak bekerja gitu ya. Ada juga artis lokal juga, cuman kan kadang-kadang ini kalau udah ini kadang di blok nggak boleh, ini di blok udah kan repot juga kan. Ya namanya, tapi kami berharap sih setelah selesai hajatan semua jadi cair, tidak ada lagi, tidak ada mengkristal lah. Untungnya kampanye pendek ya. Tidak jadi cair dan dan selesai dan jangan memprovokasi ya, karena kebersamaan itu lebih penting daripada hal-hal lain. Siapapun yang menang harus bersinergi kita, yuk bangun Bali. Jangan sampai ya karena kalah atau gimana harus memprovokasi dan repot kita. Dan saya yakin dia mampu berbicara, melakukan itu sebagai berpengalaman. Ya, I know that. That's the way. I'm agree about that. Terus sebenarnya waktunya udah memanggil saya untuk kita ini. Tapi ini pertanyaan terakhir. Orang banyak sekali mengecilkan kemampuan dia dalam memanage seandainya jadi gubernur. Kan ini juga tamparan sebenarnya. Bagaimana dia punya konsep itu untuk seandainya dia terpilih? Konsep mengelola pemerintah ini seperti apa? Paman, pemimpin itu harus mau mendengar. Pintar boleh, cerdas boleh, tapi harus mau mendengar. Mendengar apa yang menjadi aspirasi, apa keluhan masyarakat, dan kita lakukan yang sesuai dengan visi misi kita ya. Program yang pro rakyat. Dan saya optimis, saya yakin saya bisa. Kenapa? Karena banyak di sekeliling kami orang-orang baik yang mensupport kami. Termasuk beli, termasuk orang-orang mantan kepala daerah, masyarakat. Dan kita libatkan mereka dalam mengambil kebijakan. Berarti ada tutor lah di samping dia nanti. Pastilah. Maksudnya kalau ada konsultan, misalnya ada nih kebijakan A, kita tinggal manggil pihak masyarakat, swasta, organisasi, media, OPD terkait, Tempoli, ini bagaimana permasalahan? Ayo kita selesaikan. Udah mereka yang berpikir, mereka selesaikan, udah kebijakan kita matang, kita keluarkan. Masa kita mau disalahkan lagi? Sesimpel, kalau saya sih berpikir sesimpel itu. Tetapi kan tetap harus kita belajar bersama. Dan trust me, I can do it. Tapi kenapa saya yakin? Karena saya akan support masyarakat Bali. Banyak pihak ya. Bukan hanya segelintir orang. Rakyat Bali semua. Dan kita kan buka Simokramo, buka pengaduan lapor di Gajah, buka yang untuk tempat adik-adik menyampaikan aspirasi seperti Creative Hub, menyampaikan kan seperti itu. Jadi yang penting pro growth, pro poor, pro job, pro culture, pro environment. Itu udah pemerintahan dan demokrasi. Kalau itu udah dilaksanakan clear semua ya. Clear. Dan saya itu kan. Oke. Terakhir sekali deh. Siap. Ini the last question. Yes. But not the least we can meet ya. For the question, this is the last question. Dia itu dengan kandidat sebelah dari PDI Perjuangan sempat bareng lah ya. Artinya
berkomunikasi, bahkan intens saya lihat ya. Ya. Dengan berseberangan seperti ini dalam politik, Iya, siap. bagaimana cara menyikapi? Kan mungkin dulu dia pernah minta tolong, dia pernah juga menolong, kan manusia namanya hidup saling tolong menolong. Bagaimana pola dia menyikapi ini? Umpamanya pas kampanye ada ketemu, itu seperti apa? Ada canggung nggak? Enggak. Nggak. Artinya saya dulu kan pendukung Raimandro. Kalah, ya udah kalah, selesai. Saya nggak pernah menjelek-jelekan, nggak pernah apa. 2,5 tahun setelah pemerintahan Pak Koster, saya dipanggil diajak. Itu kepentingan Partai Bali. Bali. Ya, untuk kepentingan Bali, oke, kita siap. Kita siap. Dan kalau saya, Pak Man tahu yang tipe orang loyal. Kalau namanya kita berteman kan, dan bahkan saya menyampaikan bahwa saya pernah akan mendukung 2 periode, tapi dengan syarat harus kerjakan pro rakyat kan gitu. Ya, beriringan jalan waktu, dan kami sempat bentuk paket jadi wakilnya. Kami ajukan, ternyata dipilih Raimandro. Kedua kalinya kami lagi ajukan, ditolak sama tidak mau. Pak Prabowo nggak mau. Prabowo nggak mau. Saya nggak tahu alasannya apa. Bukan urusan nama partai. Oh. Nah, ya udah, tidak. Berarti last choice Big Daddy. Bukan last choice, saya nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba saya berharapnya ada gubernur yang itu. Iya, itu artinya yang saya maksudkan last choice the best choice. Ya. Not the last choice, the best choice. The best choice for Pak Prabowo is Big Daddy atau Gajah ya. Oke, terima kasih deh. Ini sudah ada pencerdasan kepada publik untuk pemahaman bahwa egosentris tidak dikedepankan, kepentingan orang lebih banyak lebih diutamakan. Istri pun tidak harus intervensi dalam melakukan pekerjaan. Saya yakin itu. Ini luar biasa. Oke, terima kasih atas hadirnya di Case Close. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih. Dan saya akan tutup dengan Parama Santi. Terima kasih. Om Santi, Om Santi. Santi, Santi Om.